Pak tadi dicecar apa aja, Pak? Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung selama 11 jam. Hukuman berat menanti para koruptor. Anies bahkan sampai diperiksa hingga 11 jam. Tak lupa, bocorannya KPK telah menetapkan setidaknya 2 tersangka baru. Memang menarik kalau kita melihat kiprah dari KPK ataupun Kejaksaan Agung di awal era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan kali ini KPK ternyata berhasil mengungkap beberapa skandal korupsi yang sebelumnya sangat-sangat mangkrak rekan-rekan. Skandal korupsi yang tadinya molor dan tersangkanya tidak tahu di mana, kini mulai dan perlahan menunjukkan sebuah fakta yang tentunya mengarah ke tertangkapnya semua tersangka. Oke rekan-rekan, kali ini kita akan melihat dan berbicara terkait kejanggalan kelebihan bayar. Kemudian ada skandal korupsi IKTP yang ternyata tersangka barunya berhasil diungkap keberadaannya, dikunci keberadaannya oleh KPK. Kita akan memulai terlebih dahulu kepada skandal kelebihan bayar dan kejanggalan laporan dari Formula E. Rekan-rekan, tentunya kelebihan bayar di era Anies cukup sering terjadi, apalagi ini bahkan sampai dikritik oleh salah satu kader PSI pada saat itu. Kemudian, fraksi PSI di DPRD DKI menolak pertanggungjawaban dari saudara Anies Baswedan karena mereka ini mempertanyakan bagaimana laporan dari acara Formula E tersebut yang menurut kabar beredar bahwa laporannya sama sekali tidak transparan rekan-rekan. Dan kita akan melihat bagaimana kelanjutan hukum yang akan terjadi, apalagi kita tahu bahwa sesuai dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada KPK untuk tidak memberi celah sedikit pun bagi para koruptor. Tentunya di sini KPK harus bekerja semaksimal mungkin karena para koruptor ini terus menyerang balik KPK jika sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ada yang bilang ini pesanan politik, ada yang bilang ini settingan, dan tentunya suara-suara dari kaum sakit hati tersebut terus menyerang pemerintah dan tidak ingin pemberantasan korupsi dilakukan sebarbar ini, terutama di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Selain terlibat di Formula E, Anies juga masuk pusaran dugaan korupsi bantuan sosial bersama salah satu perusahaan BUMD DKI Jakarta. Hal itu seperti diberitakan media dari populis.id dengan judul, ada dugaan korupsi Bansos DKI melalui Perumda Pasar Jaya. Ternyata pejabatnya rangkap jadi ketua relawan Anies. Netizen lalu memberikan tanggapannya terkait kasus Anies tersebut. Tentu Anies Baswedan bisa menjelaskan karena beliau ahli tata kata atau KPK yang akan jadi juru bicaranya. Jangan tanya pendukungnya karena mereka sudah mati otak. Kita tunggu saja sinetronnya, ucap akun Twitter @seboladi. Tenang aja, kata-kata untuk nulis lagi disusun, kata @lebaran04. Daftar hitamnya tambah panjang, tutur @masbolali. Hari ini saya menerima panggilan seperti biasa, kasus yang 15 tahun yang lalu. EKTP, Pak? KTP untuk tersangka baru. Namanya apa perlu saya sebutin? Siapa Pak tersangka baru ini? Ya udah masuk proses penyidikan, nggak usah. Apa namanya? Inisial aja, Pak? Ya, Inisialnya? ya pokoknya ada tersangka baru yang sudah lama sering dipublikasikan. Anda pasti Pak. Ya. Siapa Pak inisialnya, Pak? Ya. Inisialnya nama, Pak? Ya ditanya sama juru bicaranya. Bapak nanti ditanyain berapa pertanyaan nanti ini? Saya rasa pertanyaannya nggak beda sama yang dulu. Hanya konfirmasi aja. Kayak tampilan kanan gitu ya, Pak, ya? Oke. Ada berapa pertanyaan, Pak? Singkat sekali ya, hanya konfirmasi pemeriksaan yang dulu. Karena kasusnya kan sama. Sudah 15 tahun yang lalu. Sama siapa lagi? Kalau tersangkanya ini ada berapa orang? Tersangka barunya itu ada berapa orang? Ya nanti tanya sama 1, 2, 3. sama juru bicara. Saya dimulai aja. Sama juru bicara aja. Saya nggak berani. Bapak tadi kan dipanggil sebagai saksi kan ada suratnya kan? Nah itu atas untuk tersangka siapa? Iya, makanya saya bilang kalau sudah masuk proses penyidikan ya tanya sama petugas. Pak itu kasus kan lama, Pak? Terkait dengan saya diminta keterangan untuk 2 tersangka. 2 tersangka baru. Ya sebenarnya memang sudah terlibat lama, Pak. Ya, sudah terlibat lama tapi belum ditahan ya. Belum disebut tersangka. Tersangkanya ini yang ngikutin pilkada tuh. Kayaknya. Dari penyelenggara negara atau swasta?
Ya itu terlalu dalam pertanyaannya. Ya itu kan ringan Pak kalau Presiden aja Mas. Ya. Terima kasih ya Pak. Anies kena imbas perusahaan milik keluarga Yusuf Kala digeledah. Modus para pengusung disinggung. Saat ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen Power Production Fast Track atau program tahap 1, yaitu dengan ditemukannya fakta-fakta perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kira jabatan atau kedudukannya. Berdasarkan fakta tersebut, perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Pak Mahfud udah bilang yang menggantikan Gibran kalau ada pemaksulan itu. Oh, sudah didaftar? Ada Anies Baswedan, ada Ganjar, ada Mbak Puan, ada AHY. Sebenarnya dalam hatinya supaya orang ngomong, Pak Mahfud, lu juga. Ya kan? Nah, memang kalau kita lihat sangat disayangkan ya Pak Mahfud. Tapi ya kembali lagi, namanya Pak Mahfud lagi mimpi atau lagi halusinasi, ya kita mau ngomong apa? Ya kan Bang? Atau bisa juga Pak Mahfud juga masih marah atau dendam, kita nggak tahu ya. Waktu debat bagaimana dikelecehin sama Gibran gitu loh, ya kan. Waktu debat kemarin ya kan. Terus kita harus tahu Pak Mahfud, ya mohon maaf Pak Mahfud, ya kan dasar-dasar untuk pemaksulan ini nggak ada sama sekali, ya kan. Ya saya nggak mau ngomong Pak Mahfud suruh belajar lagi, itu kan nggak enak kan ini orang tua. Pak Mahfud coba menggali benar-benar deh, ya kan. Mana ada dasar konstitusi yang dilanggar sehingga terjadi pemaksulan. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ya? Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, Anies. Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing di polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak. Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Ya. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional yang lebih besar lagi. Itu apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang mendukung dia. Said Didu. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Mungkin kawan kita Refli Harun. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. Ya kan? Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari. Mungkin nanti Bivitri Susanti. Ya kan? Kawan kita semua mungkin itu. Nanti Amin Rais. Bukan pasti nanti Amin Rais. Iya. Ini model seperti ini bisa undang kita tawa karena orang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini. Gitu. Ya. Ini kan sama juga dengan Said Didu, ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi, langsung dia bilang saya dikriminalisasi karena membela rakyat, ya kan? Muncul pembelaan dari banyak pihak. Dari banyak pihak. Ya. Gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto, gitu loh. Pertama memang dia mau membuka mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang, gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya, gitu. 200 miliar kata dia. Ya, semua isu yang dia lemparkan di situlah, gitu, untuk memancing simpati, gitu. Oleh sebab itu saya sebut wawancara Hasto dan Koni Bakri ini dengan Akbar Faisal itu sebagai dirty vote jilid 2. Dirty vote jilid 2. Karena dulu ada jilid 1. Ya. Yang tampil di sana itu teman kita juga. Ya. Betul. Ada Zainal Arifin Mukhtar, ada Bivitri Susanti, ada Ferry Amsari Piliang. Bilang nggak ada pilihan. Nanti saya konfirmasi. Saya kira semua orang ada pilihan. Ada Candi Agus. Iya. Nah, saya sebut dirty vote jilid 1 itu sebagai dirty mind atau sebagai strategi pilpres, karena kan di situ mengkonstruksi bahwa di belakang 02 itu ada kecurangan oleh Pak Jokowi dan yang lain-lain itu, gitu. Nah, salah satu
salah satu bukti bahwa itu adalah kecurangan atau salah satu desain bahwa ini adalah kecurangan, bahwa PJ ini adalah desain Jokowi untuk mengamankan suara dan pengurangan suara. Nah, saya sebut ini sebagai hoax ya, atau bahkan ini jangan hoax lah. Ini sebagai ketidaktahuan dan kesempitnya wawasan berpikir, minimnya informasi. Karena yang namanya pemilu serentak itu yang berujung pada adanya PJ itu kan desain lama. Pertama bukan desain Jokowi tapi DPR, semua partai politik ya kan, yang tidak mau ngurus pilkada tiap hari jadi digabungin aja. Yang kedua yang pengen agar pemerintahan pusat itu mulainya bareng dengan pemerintahan daerah, ya, dan itu dari 2016. Jauh sebelum kita tahu bahwa calon 2024 itu Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Nah ini sebetulnya ini mirip dengan itu. Jadi kenapa keluarnya baru 1-2 hari ini? Karena memang dipersiapkan untuk 27 November ini gitu loh. Target kedua yang lebih besar lagi adalah kalau betul-betul polisi datang dan menangkap. Nah itu jackpot buat Hasto. Itu yang ditunggu-tunggu. Makanya Mas Hasto, saya siap menyongsong 1 juta peluru. Nah, gitu kan. Makanya suara swing voter akan ke malah justru. Iya, jadi gini, sekarang ini pemerintahan ini kan sekarang secara politik terbagi dua, terbelah dua. Di satu sisi ada Pak Prabowo, ya, kemudian Pak Jokowi, ya, kemudian Koalisi Indonesia Maju, ya, dan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Di sisi yang lain itu ada Bu Mega. Kalau bicara kepartaian, PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Nah ditambah dengan Anies Baswedan. Gitu. Jadi oposisi pada hari ini penghuninya itu kalau yang kalau kita urutkan itu ada Megawati, ada Anies Baswedan, gitu. Dan juga ada satu lagi Osman Sabtaudang. Nah, itu pilihan. Pilihan. Oh ya, pilihan itu. Iya. Jadi ada juga siapa? Amin Rais. Oh ada Amin Rais. Nah pembelahan ini sekarang itu yang kemudian kurang lebih bayang-bayangnya itu mewarnai proses pilkada yang terjadi, terutama di daerah-daerah yang kompetitif, yaitu Jawa Tengah dan Jakarta. Nah, ada kepentingan dari calon-calon yang di belakang tokoh-tokoh yang berada di belakang Andika Hendi dan di belakangnya Pram dan Rano untuk memperbesar kolam suara. Kolam suara apa? Kolam suara oposisi. Gitu. Nah, caranya dengan apa? Dengan ya tadi melontarkan isu ini, ya, isu bahwa Hasto tersangka gitu, dan jackpot yang ditunggu-tunggu adalah Hasto betul-betul tersangka dan ditangkap gitu. Karena akan ada empati ya. Karena akan ada empati. Yang biasanya yang belum memilih ini kan kelompok rasional. Betul. Kelompok akademik. Ya. Orang-orang yang berpikir. Jadi kalau orang melihat seperti itu kan sejak awal ini mancing buat ya, supaya kan perasaannya perasaan mereka ini menjadi terluka, simpati, kasihan gitu. Kalau Hasto ditangkap, jadi kan Mas Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid tua. Kan dia cerita dalam podcast itu, dulu Bung Karno ditangkap, lalu kemudian banyak simpati gitu. Dan bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah Belanda. Gitu. Iya. Itu yang mau dibangun dengan podcast itu gitu. Tapi kan Pak Prabowo bukan Belanda, Pak Jokowi bukan Belanda gitu, dan Mas Hasto bukan Bung Karno. yang saya mau tangkap juga nih Pak Mas Hasto ya, yang saya tangkap nih seolah-olah nih kita masih di zaman kerajaan. Itu yang dibangun oleh beliau. Itu yang dikonstruksi oleh beliau, bahwa misalnya Pak Jokowi, bahwa kita hidup di zaman kerajaan, mau dibikin jadi kerajaan. Loh, kerajaan dari mana kok? De facto de jure sistem kita presidensial. De facto de jure kita demokrasi. De facto de jure ada pemilu. PDI Perjuangan ikut bertarung sebagai kontestan pemilu legislatif. Caleg-calegnya maju, ya. Sekarang dilantik jadi anggota DPR. Ketua DPR PDI Perjuangan, ya kan? Kalau kerajaan nggak ada cerita Puan Maharani itu jadi ketua DPR, nggak ada cerita. Ya kan, rakyat bebas, rakyat bisa memilih mau pilih Prabowo, mau pilih Ganjar, atau pilih Anies, gitu loh. Jangan karena rakyat yang milih Ganjar cuma 16%, 17% lalu kalah, lalu disalahkan ini adalah kerajaan. Nggak aci dong, gitu. Lagian di podcast itu masa Pak Prabowo ada Pak Jokowi ada Bubi, ada Gibran jadi calon, disebut ini kerajaan. Tapi Mbak Puan maju anggota DPR, jadi ketua DPR, anaknya Mbak Puan jadi anggota DPR, itu nggak disebut sama sekali, kan nggak adil ini. Kemudian ada kawan kita yang harus mundur dari DPR setelah terpilih untuk
Siapa tuh Dang? Arteria Dahlan. Di atasnya ada lagi 2 orang tuh. Siapa lagi? Kan sebelum Arteria kan ada satu. Ada lagi ya? Ya, kemudian dia nomor 4 kan? Iya. Nomor 4 jadi nomor 1. Ada juga tuh yang jadi anggota DPR terpilih lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Kehormatan gitu. Batal. Iya. Jadi anggota DPR gitu. Kawan kita yang masuk juga, Boni Triana. Boni, nanti harus ada di sini ya. Iya gitu. Lalu kemudian apa tuh? Ya intinya dibilang bahwa ini semua adalah kerajaan gitu. Gimana? Sebetulnya yang disebut kerajaan itu sekarang kan partai politik kan? Dalam arti apa sistemnya ke bawah. Oh gitu. Kerajaan artinya kan partai bisa disebut sebagai kerajaan politik. Terutama yang ketua umumnya nggak ganti-ganti kan? Kenalan. Itu kerajaan yang sesungguhnya. Ya aku udah pulas-pulas loh. Yang sesungguhnya itu. Kita udah pulas-pulas ini kan dibongkar lagi. Iya, itu kan kerajaan itu kan ketua umumnya nggak pernah ganti-ganti, ya kan? Terus kemudian ya posisi-posisi elit itu memang keluarganya kan begitu kan. Lalu kemudian kalau ada acara-acara bajunya warnanya beda. Itu dia. Ini dapat umpan lambung terus. Dan baik rekan-rekan, kita sudah saksikan bersama. Ya, sepakat. Sebenarnya banyak sekali isu yang harus kita bahas. Isu bagaimana kita mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebenarnya secara tidak sadar, kita itu sempat dialihkan perhatiannya kepada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi, rekan-rekan. Kalau Anda pelajari dengan seksama, di tengah momentum KPK dan Kejaksaan Agung, gencar-gencarnya memberantas koruptor di Indonesia, secara bersamaan dinaikkan pula isu-isu yang sebenarnya tidak layak untuk diperdebatkan, seperti Indonesia gelap, keabsahan ijazah Pak Jokowi yang sudah terbukti asli, tetap diperdebatkan. Kemudian isu pencopotan atau pemakzulan Gibran. Padahal kan Gibran ini dipilih oleh rakyat. Masa ia dicopot atas dasar selera beberapa pihak? Ini kan sangat-sangat tidak masuk akal. Isu yang sangat dan terlalu dipaksakan terkait pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Terlebih, pencopotan atau pemakzulan Gibran itu benar-benar menginjak-injak harga diri Presiden Prabowo Subianto. Karena ingat rekan-rekan, waktu pemilihan Presiden 2024, rakyat memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Itu satu paket dan tidak bisa diganggu-gugat. Maka dari itu kita melihat bagaimana usulan pemakzulan Gibran sebenarnya adalah usulan yang ngawur, namun dipaksakan untuk tetap eksis di masyarakat karena untuk mengalihkan perhatian netizen atas kasus-kasus yang tengah ditangani oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Belum lagi temuan yang tidak kalah mengejutkan ketika ada buzzer yang memang sengaja dibayar untuk memberikan dan membuat framing-framing jahat terhadap institusi termasuk Kejaksaan Agung yang memang dikenal dengan gerakannya dalam hal penanganan skandal mega korupsi. Jadi artinya kita patut kawal juga skandal-skandal korupsi IKTP dan lain-lain, termasuk kejanggalan kelebihan bayar. Ini kan berkenaan dengan anggaran negara, berkenaan dengan APBN ataupun APBD. Ini artinya perlu dikawal oleh kita semua, belum lagi temuan BPK yang menunjukkan kejanggalan tersebut, bahkan selisihnya mencapai ratusan M, rekan-rekan.